Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba berdoa kali ini tolong dipimpin ya, Marlina. Baik Bu, teman-teman, hari ini kita kembali belajar sejarah. Sebelum dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Marlina. Ya Ibu. Sebelum kita belajar, kita akan absen dulu. Link Google Form-nya sudah Ibu share ke grup WA ya, silahkan diisi. Kemudian hari ini sepertinya Friska tidak masuk ya. Alasannya apa ya? Kira-kira, Omi? Iya, Bu. Iya, ini kurang sehat Sakit badan. ya? Bu. Oh, baiklah. Kalau gitu kita doakan ya supaya Friska cepat sembuh, biar minggu depan bisa bergabung kembali dengan kita. Oke, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Ya Bu. Sudah, Harus Ibu. dong ya, kita harus siap belajar, harus semangat belajar agar kita mudah menerima pelajaran. Baiklah, ada yang masih ingat materi apa kita minggu lalu? Saya, Bu. Oh iya, Daria. Sinkronik dan diakronik, Bu. Oke, baik. Ada yang ingat nggak kira-kira ciri-ciri dari diakronik? Saya, Bu. Ya, Setiawati. Ciri-cirinya sempit terhadap ruang, luas terhadap waktu, Bu. Oke, pinter sekali. Beri aplaus dong buat Daria dan Setiawati. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai, Ibu share screen dulu ya. Dicoba lagi, Bu. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sedang proses ini, Bu. Tempat saya. Ya, kelihatan Oke, Bu. sudah. Oke, pelajaran kita hari ini itu adalah sumber sejarah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk, jenis, dan sumber sejarah. Kemudian ini IPK yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ialah kabar ya ini. Tujuan pembelajaran ialah setelah melakukan mengamati permasalahan, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, serta presentasi melalui model pembelajaran PBL, peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk dan jenis sumber sejarah atau artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, tradisi lisan secara kerjasama aktif dan penuh tanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran kita. Baiklah, Ibu di sini ada gambar. Ada yang tahu nggak ini apa? Candi, Bu. Ya, betul, betul sekali Widayani. Ini adalah candi. Candi apa kira-kira? Prambanan, Bu. Oke, Candi Prambanan, pinter. Nah, di sini Bu ada video nih. Silahkan dilihat dulu ya.
Oke, sudah. Dari video ini, adakah yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Saya Bu. Ya, Daria. Kira-kira fungsi candi itu apa ya, Bu? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Kira-kira dari teman-temannya nih, ada nggak yang bisa jawab pertanyaan dari Daria? Fungsi Saya, dari Bu. candi itu apa sih? Oke, Tommy, apa Tom? Candi itu fungsinya tempat beribadah umat Hindu. Oke, benar. Terus siapa lagi nih? Saya Bu, Ya, fungsi Jawati. candi, ya fungsi candi itu untuk pemujaan dewa Bu dan sumber sejarah Bu. Ya, benar sekali. Jadi gunanya candi dulu tuh itu adalah untuk menyembah para dewa dan sekarang untuk kekinian itu digunakan sebagai sumber sejarah. Baik, apa itu sumber sejarah? Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat diungkapkan kembali oleh para ahli. Sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Untuk memperolehnya, seorang dapat memanfaatkan museum, perpustakaan, arsip nasional, dan arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi terkait subjek sejarah. Kemudian, menurut para ahli, salah satunya itu adalah Mohyamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Jadi kesimpulannya itu adalah sumber sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran, baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Tidak Bu, Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sepertinya minggu lalu Ibu sudah bagi ya kelompok ke 3 kelompok. Apakah masih ingat? Masih, Masih, Bu. Bu. Oke, kalau masih ingat, hari ini kelompok pertama akan membahas mengenai sumber lisan. Kemudian kelompok kedua akan membahas mengenai sumber tulisan dan kelompok ketiga akan membahas mengenai sumber benda. Oke, pada classroom sudah Ibu bagikan LKPD beserta bahan ajar. Di sana tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai materi tadi, kemudian tuangkan hasil pencarian kalian di LKPD. Kemudian silahkan cari literaturnya dari internet ataupun buku. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Oke, jika tidak ada, jelas ya. Jelas. Silahkan kalian bergabung dengan kawan-kawannya melalui grup WA masing-masing. Ibu akan beri waktu 30 menit ya untuk diskusi. Apakah cukup 30 menit? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau cukup silahkan kalian diskusikan. Oke, 30 sudah selesai ya. Sekarang waktunya kelompok 1 untuk presentasi. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk presentasi. Ya Bu, saya kelompok 1 Bu, Ya, mewakili. silakan Marlina. Ya, sumber tertulis adalah keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu dan kertas. Sumber tertulis menggunakan batu disebut prasasti. Kelebihan sumber tertulis itu: 1, lebih mudah dipahami dan dapat dibaca apabila dibutuhkan. Yang kedua, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat. Kekurangannya, sumber tertulis belum tentu secara keseluruhan dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Itu Bu, udah Bu. Oke, beri aplaus untuk Marlina. Yeah. Benar sekali. Untuk kelompok 2 dan 3, adakah yang mau bertanya? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Marlina tadi bahwa sumber sejarah itu adalah keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulisan. Contohnya seperti ini nih, ada teks proklamasi yang ditulis secara asli. Kemudian di sini ada prasasti. Ada yang tahu tidak apa itu prasasti? Batu bertulis ya, Bu. Iya, pinter. Jadi tulisan yang ada di batu itu termasuk sumber tulisan. Seperti yang di samping ini prasasti Cirataun.
Oke, untuk kelompok kedua apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Oke, Saya, Bu. silahkan kelompok 2 perwakilannya. Daria. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya. Sumber lisan merupakan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah, contohnya dengan mewawancarai pelaku sejarah. Nah, adapun kelebihan dari tradisi lisan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dua arah antara peneliti dan tokoh, sehingga jika ada hal yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan pada narasumber. Kekurangannya memiliki subjektivitas yang tinggi dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap sebuah peristiwa, sehingga mereka akan cenderung memperbesar peranannya dan menutupi kekurangannya. Begitu, Bu, dari kelompok kedua. Oke, beri aplaus untuk Daria. Benar sekali ya. Adakah yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3? Jelas, Bu. Oke, jika tidak, perhatikan di depan. Sumber lisan itu adalah merupakan keterangan langsung dari pelakunya, seperti di samping ini. Samping ini adalah Cindy Adam sedang mewawancari langsung pada Presiden Soekarno kala itu. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 perwakilannya. Saya, Bu. Kelompok 3, oke Tommy. Sumber benda adalah sumber yang berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan. Contohnya bangunan, senjata, perkakas dari batu, patung, perhiasan, dan candi. Kelebihan sumber benda adalah dapat dilihat dengan jelas karena wujudnya tampak lihat dan dapat dipegang. Sumber sejarah akurat dan dapat dibuktikan. Sumber sejarah dapat diperkenalkan kepada semua orang. Objek nyata dan dapat dipercaya. Kekurangan sumber benda yaitu sumber sejarah tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Oleh karena itu perlu diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. Tidak bisa bertahan lama, rentan pencurian, maka harus betul-betul dijaga dan dilindungi. Tidak dapat digantikan jika rusak maupun hilang. Seperti itu, Bu. Oke, Presentasi beri dari aplaus untuk Tommy dong, teman-temannya. Ya, Bu. Berani untuk presentasi. Untuk kelompok 1 dan 2, adakah yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Jelas, Sudah Bu. jelas, kan di samping. Sumber benda ya adalah sumber yang berasal dari peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan. Seperti contohnya di samping ini. Ini ada yang tahu tidak? Ini kira-kira gambar dari apa? Candi Borobudur, Bu. Ya, pinter Marlina. Ini adalah Candi Borobudur. Ini merupakan sebuah sumber, salah satu sumber benda, sumber sejarah bersifat benda. Oke, baik, kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, Bu. Ya, Setiawati. Kesimpulan materi hari ini itu adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk tulisan, tertulis maupun visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran, digunakan dalam penemuan sejarah. Contohnya ada artefak, candi, dan hasil-hasil fisik yang lain. Itu saja, Bu. Oke, baiklah anak-anak. Untuk menyamakan persepsi kita, perhatikan penjelasan berikut ini. Sumber sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran yang digunakan dalam penulisan sejarah. Contohnya, artefak, candi, dan lain-lain. Baiklah, silahkan kumpulkan hasil kerja kelompok kalian ke grup WA ya. Dan untuk evaluasi hari ini, soal sudah Ibu share ke Classroom. Silahkan dikerjakan ya, Ibu tunggu waktunya 10 menit. Iya, Bu. Oke, 10 menit sudah selesai, sudah semua ya? Apa ada yang belum?
Sudah, Sudah Bu. semua. Bu, Oke, sudah. perhatikan Ibu. Di tangan kita Iya, itu Bu. ada 5 jari. Ada berapa jari? Sudah, Bu. 5, Bu. 5. Ini Ah, jari apa? Jari jempol Ibu Jari. Pinter, Widayani. Kalau begini apa artinya? 2. Bis ya, 2 ya, Marlina ya. Jadi, Ibu mau melihat apakah kalian mengerti tentang pelajaran hari ini. Jika mengerti, maka acungkan jempol. Tapi jika belum mengerti, acungkan bis. Ya, oke? Bu. Ya, Bu. Siap. Coba Ibu lihat, kira-kira sudah pahamkah kalian untuk pelajaran hari ini? Oke, Marlina. Ternyata belum ya. Baiklah, karena waktu kita sudah mendekati istirahat. Setelah bel istirahat, silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan, datang ke kantor, temui Ibu ya, Marlina ya. Oke, Bu. Oke, berhubung semuanya sudah jelas, Ibu mau tampilkan ini. Apa nih kira-kira nih? Ini Ada yang apa? bisa tebak? Penasaran nggak ini apa? Konflik buku, Bu. Indonesia Malaysia, Bu. Penasaran nggak ini apa? Ya, Bu, penasaran, Bu. Oke, kalau Penasaran, Bu, apa ya? Kalau penasaran, jangan lupa ya minggu besok sekolah dan berkumpul lagi agar Ibu menjelaskan apa sih dari arti dari gambar ini. Oke? Oke, Bu. Bu. Oke, berhubung waktu sudah selesai, beri aplaus untuk kita semua dong, karena kita sudah semangat hari ini. Oke, minggu besok kita akan mempelajari mengenai penelitian dan penulisan sejarah. Makanya kalian harus hadir ya minggu besok. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, coba Widayani pimpin doa kita untuk pulang. Ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Widayani. Baiklah, karena waktunya sudah habis, materi kita sudah selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.